Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Citrawardani dari kelas Magister Teknologi Informasi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah literatur review yang merupakan tugas dari mata kuliah semester 1 yang berjudul A Review of Double Spending Prevention Methods in Bitcoin Fast Payment Scenario. Apa sih double spending itu? Double spending itu membelanjakan token mata uang lebih dari sekali. Dan ini merupakan masalah keamanan utama pada mata uang digital. Tidak seperti uang fisik, di mana mata uang fisik sulit untuk dikopi dan setelah dibayarkan akan segera diterima ke tangan penerima. Sedangkan token mata uang digital dapat dengan mudah dikopi dan digunakan lebih dari sekali jika mekanisme keamanannya tidak diterapkan dengan benar. Penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi masa kini masih terkendala dengan waktu validasi yang cukup lama. Untuk mengakalinya, maka skenario fast payment ini merupakan salah satu solusi atau salah satu cara yang tepat untuk diterapkan dalam skala perdagangan dan industri. Skenario fast payment adalah pembayaran yang dilakukan dengan Bitcoin dianggap telah sah ketika transaksi tersebut telah terlihat di dalam network walaupun belum tervalidasi. Selama transaksi tersebut belum tervalidasi, maka masih ada kemungkinan Bitcoin tersebut digunakan kembali untuk transaksi atau bisa disebut dengan double spending. Nah, jika double spending ini terjadi dalam transaksi perdagangan atau industri, maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak pedagang atau merchant. Kemudian latar belakang dari Bitcoin. Bitcoin ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh seorang yang dikenal dengan nama alias Satoshi Nakamoto. Merupakan mata uang digital yang transaksinya dilakukan secara peer-to-peer tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi atau tersebar dan terdistribusi, dibagi ke beberapa server yang dijalankan oleh setiap pengguna atau yang kita sebut node yang terhubung ke dalam jaringan. Desain dari Bitcoin ini memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas atau anonim. Jadi siapapun tidak perlu menggunakan identitas aslinya untuk menggunakan Bitcoin. Di sini hanya dibutuhkan private key sebagai bukti kepemilikan Bitcoin. Jadi setiap kita melakukan transaksi akan diminta private key. Nah, bagaimana sih terjadinya transaksi Bitcoin itu? Yang pertama kita sebut saja Alice. Alice ingin membeli sesuatu dari Bob dan Alice di sini membayar dengan Bitcoin. Jadi pertama Alice ini harus memasukkan private key dan kemudian menetapkan berapa sih jumlah Bitcoin yang ingin dia kirim, dan kemudian dia akan menginput juga Bitcoin address milik Bob sebagai penerima Bitcoinnya. Nah, di sini semua data tersebut akan desain menggunakan ECDSA. Kemudian transaksi tersebut akan dibundle menjadi sebuah blok dan disebarkan ke seluruh node yang ada dalam jaringan. Setelah di-broadcast ke seluruh node yang ada dalam jaringan, disinilah miner bermain. Sebenarnya di sini disebut miner atau penambang, namun dalam kenyataannya sesungguhnya si miner ini melakukan proses kepada transaksi yang dimiliki Alice tersebut menggunakan algoritma proses yang disebut mining. Algoritma tersebut memvalidasi apakah benar transaksi tersebut yang dikirimkan Alice ini adalah benar Bitcoin milik Alice, dan apakah Bitcoin tersebut sebelumnya pernah digunakan atau tidak. Jika transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat bahwa transaksi tersebut valid, maka transaksi tersebut akan dikirimkan oleh miner menjadi sebuah blok baru. Nah, kemudian nanti blok baru tersebut akan divalidasi juga oleh node-node yang lain. Di sini miner melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Jika transaksi tersebut sudah berhasil dilakukan menjadi blok baru, maka miner akan bisa mendapatkan fee. Fee ini ditetapkan oleh Alice. Jadi semakin banyak fee yang diberikan untuk miner, maka semakin cepat kemungkinan transaksi tersebut diproses untuk menjadi blok baru. Dan ketika transaksi tersebut sudah benar-benar menjadi blok yang baru, barulah Bitcoin tersebut diterima oleh Bob. Kemudian apa sih yang terjadi dalam transaksi Bitcoin? Di sini ada input dan output. Bitcoin ini layaknya mata uang. Misalkan kita punya uang 20.000 tapi kita hanya ingin spending 15.000, maka nanti ada kembaliannya 5.000.
Nah, begitupun dengan Bitcoin. Jadi di sini Alice punya 3 mata uang, kita sebut saja 0,2, 0,01 dan 3. Kemudian ia hanya ingin mengeluarkan 0,15 Bitcoin kepada Bob, maka nanti dia akan menerima kembalian sebesar 0,05 Bitcoin. Kemudian serangan double spending. Double spending itu merupakan sebuah kecurangan ya, maka kita sebut di sini serangan atau attack. Bagaimana sih terjadi double spending? Jadi pembeli ini ingin membeli sesuatu dari A, dari seller A. Kita sebut saja buyer ingin membeli sesuatu dari seller A. Kemudian dia melakukan transaksi dari buyer ke seller A. Dia mengirim sebuah Bitcoin dengan ID 15GDB1 misalkan seperti itu. Kemudian setelah transaksi tersebut dilakukan, maka ada waktu menunggu di situ sebelum transaksi tersebut diproses oleh miner dan dinyatakan valid. Nah, kemudian dia curang nih, dia mengirim ID Bitcoin dengan ID yang sama ke seller lain. Jadi seller lain akan menunggu juga nih konfirmasi. Sebenarnya ada kemungkinan bahwa si buyer tersebut melakukan bukan hanya double spending, bahkan triple spending atau lebih, tergantung dari kesempatannya. Sebenarnya nanti transaksinya itu yang akan divalidasi oleh miner, sesungguhnya ya hanya satu yang akan divalidasi karena ID-nya kan hanya satu. Tapi di sini misalkan si seller A ketika melihat transaksi sudah ada di jaringan walaupun belum tervalidasi, karena kita di sini case-nya adalah fast payment scenario, kemudian dia langsung mengirimkan barang ke buyer. Nah, si B juga ketika melihat transaksinya sudah ada di jaringan langsung mengirimkan barang ke buyer. Tapi ternyata ketika dia sudah menunggu, transaksi tidak kunjung divalidasi dan dia tidak menerima uang. Nah, di sini yang rugi adalah para seller dan buyer di sini mendapatkan barang yang dengan value 2 kali lipat dari yang dia keluarkan. Disinilah kejahatan dari double spending itu terlihat. Di sini review metodenya terbagi menjadi dua, yaitu adalah metode deteksi double spending dan yang kedua metode pencegahan double spending tersebut. Deteksi double spending itu ada 3. Yang pertama itu using a listening period, yang kedua inserting observer in the network atau memasukkan observer ke dalam jaringan atau pihak lain yang kita sebut observer ke dalam jaringan. Kemudian yang ketiga adalah forwarding double spending attempts in the network. Yang pertama yaitu using a listening period. Pedagang atau kita sebut vendor dengan simbol V, dia mendeteksi terjadinya double spending dengan mengadopsi teknik listening period atau menunggu beberapa detik sebelum mengirimkan produknya kepada pembeli atau kita sebut di sini attacker. Nah, jika ternyata di network ini terlihat setelah A mengirimkan Bitcoinnya kepada si vendor pertama nih ya, A mengirim lagi Bitcoin tersebut kepada orang lain, entah siapa gitu, maka di sistem akan mendeteksi bahwa oke, berarti si A ini melakukan double spend. Maka ketika terlihat di dalam sistem bahwa A melakukan double spend, maka transaksi A bisa dibatalkan oleh vendor tersebut. Nah, teknik ini membutuhkan modifikasi pada Bitcoin client untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang masuk ke network selama masa tunggu. Bitcoin client itu sesungguhnya seperti apa sih? Jadi Bitcoin client itu software, biasanya sih web based, memfasilitasi kita. Jadi kita ingin menggunakan Bitcoin nih, bagaimana sih kita mendapatkan private key, bagaimana sih kita mentransfer. Nah, itu semua dilakukan melalui Bitcoin client. Bitcoin client itu contohnya apa? Misalkan Bitcoin Explorer, ada My Wallet, ada Bitcoin Core, Bitcoin.info dan sebagainya. Nah, di situ dia menyediakan fasilitas ke kita untuk kita membuat private key di situ. Jadi private key itu sesungguhnya kita sendiri yang membuat. Nanti Bitcoin client ini akan memberikan hash dari private key kita. Nah, sedangkan private key yang asli hanya kita sendiri yang tahu. Dan yang kedua ini inserting observer in the network. Teknik ini awalnya diusulkan oleh developer Bitcoin. Jadi developer Bitcoin sendiri sesungguhnya menyadari bahwa double spending ini sebuah problem yang masih dicoba untuk diatasi. Jadi upaya ini dengan cara memasukkan pihak lain yang kita sebut observer ke dalam network, yang untuk dia mengecek apakah
A ini membuat transaksi baru dengan penerima yang berbeda menggunakan Bitcoin yang sama atau tidak setelah dia membuat transaksi dengan vendor. Jadi paling tidak dibutuhkan 3 observer yang harus tergabung di network untuk bisa mengecek segala transaksi. Teknik ini sesungguhnya membutuhkan biaya yang lumayan tinggi ya, karena observer itu kan kita mintai bantuan dan dia harus dibayar, harus diberi fee. Ada kekurangan dari teknik ini, yaitu dia tidak bisa mendeteksi transaksi yang terjadi sebelum transaksi kepada vendor. Jadi namun tidak memerlukan memodifikasi pada Bitcoin client. Kemudian teknik ketiga itu disebut forwarding double spending attempts in the network. Jadi teknik ini tuh hampir sama seperti tadi, yaitu mengecek semua transaksi yang masuk. Namun di sini dia memberikan alert. Kalau yang tadi listening period itu tidak memberikan alert, tetap harus dicek oleh si vendor. Kalau di sini dia langsung memberikan alert transaksi apa saja nih yang terjadi double spend, transaksi yang tentunya berhubungan dengan si vendor. Dia akan memberikan list transaksi yang termasuk ke dalam transaksi double spend. Transaksi ini bisa mendeteksi dengan lebih cepat gitu dan lebih akurat, namun tidak 100%. Nah, teknik ini juga membutuhkan modifikasi pada Bitcoin client agar bisa menerapkannya. Kemudian pencegahan dari double spending. Sesungguhnya ada banyak metode pencegahan double spending. Yang pertama itu kita langsung saja membahas, yaitu using penalty mechanism for the attacker. Kita menggunakan mekanisme yang kita sebut penalty. Ketika si pembeli ini mencoba melakukan double spend, si attacker ini dia akan kena penalty berupa private key yang dia miliki itu menjadi terungkap. Loh, bagaimana bisa private key dia jadi terungkap gitu, ketahuan. Nah, di sini butuh modifikasi, lagi-lagi butuh modifikasi, mengenerate digital signature dan mengirimkan hash. Seluruh hash itu, digital signature itu kan mengandung ada message di situ, jumlah bitcoinnya, terus kemudian ada address si penerimanya. Nah, di situ kan akan di wrap up menggunakan algoritma ECDSA. Nanti ketika diterima oleh si penerima, dia tinggal memasukkan private key-nya dia. Dalam algoritma ECDSA itu ada sebuah variabel yang disebut variabel R. Jadi R ini konstanta yang nilainya tuh random. Modifikasi dari algoritma ECDSA-nya itu ketika ID Bitcoin-nya sama, maka R ini nilainya sama. Misalkan dia menggunakan ID Bitcoin 5, nanti R-nya itu misalkan 5, dia menggunakan lagi ID Bitcoin 5, R-nya ini 5 lagi gitu. Setelah dibikin digital signature, diolah lagi menggunakan script pay to public hash, maka di sini ketahuan nanti private key-nya. Di sini ada gambarannya gimana sih transaksinya itu double spending-nya itu terjadi. Misalkan jadi si attacker ini mencoba melakukan double spend, kemudian jika dia berhasil maka proteksinya akan berjalan, dan jika tidak berhasil maka double spending-nya itu bisa dikatakan kemungkinan sukses atau tidak. Jika sesungguhnya banyak faktor ya mengapa double spending itu bisa berjalan dengan sukses atau tidak. Bisa jadi karena fee terhadap miner, bisa jadi saat itu jaringannya memang sedang ada gangguan sehingga gagal atau bagaimana, dan banyak sukses faktor lain. Metode ini pun memasukkan observer ke dalam jaringannya. Jadi di sini observer ini yang akan mengecek nantinya. Jadi ketika private key jadi diketahui, maka dia bisa saja mengirim seluruh isi saldo yang dimiliki oleh attacker ke address dia sendiri atau address siapapun yang dia mau. Maka dia memiliki risiko kehilangan seluruh saldo Bitcoin yang dia punya. Ada metode kedua, yaitu using dual payout loss agreement amount. Merupakan sebuah arsitektur membutuhkan modifikasi ya di Bitcoin client, karena dia membuat arsitektur yang biasanya umumnya terjadi di Bitcoin, dia memodifikasi arsitekturnya. Pertama, ketika transaksi terjadi, dia memasukkan transaksi tersebut ke dalam sebuah pool yang disebut unconfirmed input pool. Pada dasarnya nih, Bitcoin aslinya ini ketika terjadi sebuah transaksi, maka transaksi tersebut dimasukkan ke dalam di setiap node itu
ke dalam sebuah memory pool. Jadi setiap node ini punya memory pool untuk menyimpan transaksi yang di broadcast gitu. Nah, sebelum ke memory pool, ternyata dia punya dalam arsitektur ini yang diajukan ini, dia punya unconfirmed input pool, punya input pool baru nih. Kemudian setelah udah di unconfirmed, dia akan mengecek apakah ini terjadi double spending apa enggak, apakah ada transaksi yang double gitu dengan ID Bitcoin yang sama. Maka ketika ternyata transaksi tersebut tidak ada yang melenceng ke double spending, maka transaksi tersebut dikirimkan ke confirmed input pool. Setelah transaksi tersebut dimasukkan ke confirmed input pool, maka transaksi tersebut bisa diteruskan untuk proses-proses yang lain seperti dilakukan mining oleh miner, kemudian dibuat menjadi blok dan dimasukkan ke dalam rangkaian blockchain yang lainnya. Namun bila transaksi tersebut ternyata terbukti double spend, yang transaksi tersebut tadinya berada di unconfirmed input pool akan diberi flag. Kalau udah diberi flag itu, transaksi tersebut nggak akan pernah dicek-cek lagi dan nggak akan pernah diteruskan lagi ke proses yang berikutnya. Metode ketiga dan keempat ini tidak terlalu banyak penjelasannya ya. Kalau yang ketiga ini inspecting propagation depth of transaction. Jadi dia menginspeksi dari propagation atau persebaran transaksinya secara lebih dalam. Pedagang menunggu beberapa saat sampai transaksi tersebut disebarkan ke beberapa node dalam jaringan. Semakin banyak node yang telah menerima transaksi tersebut, maka semakin baik. Jadi setiap transaksi yang sudah ada dalam jaringan, bahwa si attacker mengirim kepada vendor atau pedagang, transaksi tersebut kan ada di dalam jaringan nih. Nah, di situ ada keterangannya berapa node yang sudah menerima. Jadi node itu kan semua orang yang tergabung di jaringan tersebut. Nah, semakin banyak orang-orang yang sudah menerima transaksi tersebut ke dalam memory poolnya dia, maka semakin trustable lah, semakin besar kemungkinan transaksi tersebut tidak bisa di double spend, karena ketika orang sudah menerima, otomatis dia akan melakukan processing sehingga tidak ada kesepakatan lagi untuk si attacker ini melakukan transaksi baru double spend, karena pasti akan dibuang karena transaksi yang pertama itu sudah diterima oleh banyak node dan akan segera diproses. Transaksi ini pun membutuhkan modifikasi pada Bitcoin client. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah metode blocking incoming connection request. Jadi metode ini itu atau teknik ini memblok segala transaksi yang berhubungan dengan pedagang jika transaksi tersebut belum masuk ke memory pool milik pedagang walaupun transaksi tersebut sudah terlihat di wallet. Maksudnya begini, transaksi tersebut ketika sudah ada di jaringan, lalu di situ akan ada keterangan berapa sih node yang sudah menerima transaksi tersebut. Pengertiannya gimana sih node itu sudah menerima transaksi? Jadi node itu kalau sudah menerima transaksi bisa dikatakan ketika node tersebut di memory poolnya node itu transaksi tersebut sudah masuk. Memory pool itu semacam server, tempat penyimpanan data dari setiap node. Ketika banyak node yang sudah menerima kan diupdate terus di Bitcoin client bahwa ini transaksi ini sudah ada 150 node yang menerima. Otomatis penyimpanan di node itu, persebaran di node itu, broadcast transaksi ini tidak terjadi dalam satu waktu. Masuk dulu ke node A, kemudian baru dia bisa pindah ke node B, kemudian baru pindah ke node C. Kesimpulan dari presentasi ini adalah semua metode yang ada, dari metode deteksi, metode pencegahan, bisa dikombinasikan untuk menghasilkan keamanan transaksi yang lebih powerful dalam pencegahan double spending. Nah, sedangkan tidak ada satu metode pun yang bisa menjamin gitu bahwa ini 100% akurat bisa mencegah double spending secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini masih merupakan sebuah tantangan bagi Bitcoin agar kedepannya dapat selalu memenuhi ekspektasi keamanan yang tinggi seiring dengan pertumbuhan Bitcoin yang terus melesat. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.